Dia kurang gitu ya, sosok seorang ibu. Dia dibesarkan oleh seorang ayah dengan didikan yang keras. Dia bertumbuh menjadi perempuan yang cadas gitu ya, cara berpikirnya cepat, multitasking, mandiri, apa segala macam. Nah ketika dia beranjak dewasa, dia kayak nggak nyaman sama laki-laki karena akan bersaing ya, akan kompetitif ya, sama-sama maskulin, sama-sama mandiri, kan nggak sinkron. Nah dia akan lebih nyaman mendapatkan sosok yang feminin, keibuan. Nah kebetulan itu ada di sosok raga wanita, jadinya wanita suka dengan wanita. Jadi kalau penyuka sesama jenis tuh lebih rasa nyaman mas. Kebanyakan bukan tentang visual tapi rasa nyaman, karena beberapa klien yang sharing sama saya itu mereka juga seperti itu. Kalau sudah nyaman susah. Kalau misalnya udah sama-sama nyaman nih, terus kemudian mereka datang ke Mbak Listi, treatment yang diberikan Mbak Listi supaya kemudian itu bisa berhenti, kebiasaan negatif itu berhenti, itu kira-kira seperti apa? Dan satu kasuistis barangkali yang sudah berhasil, prosesnya bagaimana Mbak? Oke, jadi gini mas, ranah saya ini kan lebih ke mengarahkan ya, bukan mengubah ya. Iya. Karena manusia itu punya free will mas. Dari awal saya menjalani ini, saya yakin bahwa setiap manusia itu punya kehendak bebas. Betul. Itulah kenapa saya tidak bisa memaksakan suatu hal ke klien. Saya hanya memberikan arahan, kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi saya hanya menunjukkan, bahkan ketika orang minta diterawang pun, saya hanya akan menerawang bagian yang boleh saya sampaikan. Tapi saya tidak boleh memberikan eksekusi ya, itu kembali ke dia. Jadi saya mengarahkan bahwa oke, kamu coba untuk healing atau booster atau balancing cakra sakral kamu, supaya setidaknya yang over apa ya, energi yang over ini menjadi seimbang. Nah setelah seimbang itu yang kamu rasakan apa? Jadi by progress mas, nggak bisa sekali dua kali. Dan kadang-kadang yang perlu dilakukan pertama ya menyembuhkan dulu, self healing dulu, karena semua orang bisa terjadi seperti itu kan, pasti awalnya ada luka ya, ada rasa yang belum selesai dalam dirinya mereka terhadap keluarga, terhadap orang yang menyakiti mereka dulu, orang yang melakukan sexual abuse terhadap mereka dulu. Jadi treatment yang pertama saya berikan kepada mereka, saya terima mereka, ibaratnya saya peluk mereka. Mereka datang ke kita itu pasti butuh didengarkan. Oke, kita dengar. Kemudian biar mereka bercerita sembari mereka itu melonggarkan cakra tenggorokan mereka, karena tidak banyak yang mau mendengarkan mereka. Ketika mereka bercerita, cakra tenggorokan ini kan ngalir mas, terbuka. Nah otomatis mereka belum dapat solusi, langsung mereka pasti bilang, aku udah lega miss, aku udah lega kak, gitu. Itu hal pertama yang memang kita tuju, membangun trust dulu antara klien sama konselor. Setelah mereka percaya, setelah mereka merasa lega, kan pembicaraan tuh nggak kaku mas, baru kita masuk ke situ. Kita jelaskan bahwa memang sebaiknya kan tidak seperti itu. Nah kalau kamu mau ada perspektif lain seperti ini, nanti konsekuensinya jadi seperti ini. Pasti mungkin pihak keluarga tidak akan ada lagi tentangan dan sebagainya gitu. Saya lebih ke situ mas. Oke. Ini benar-benar spiritualis humanis ini. Ini ada yang menarik gini mbak, sepanjang pembacaan saya ya, naluri seorang laki-laki itu kan dia pemburu mbak. Nah pengennya yang ini ya itu, ketemu lagi di sana kan gitu ya. Itu kira-kira kalau kemudian tidak dikontrol, maka itu akan menjadi sebuah warisan yang diturunkan kepada anak-anaknya kelak. Itu bahasa pembacaan saya. Nah pertama yang ingin saya tanyakan, apakah juga wanita itu sebenarnya juga nalurinya sama, pemburu juga, atau enggak lebih dominan laki-laki? Dan kemudian bagaimana ini menyelesaikan problem itu sebenarnya? Konkretnya seperti apa? Baik, tentang itu ya mas, sebetulnya gini, kita ini manusia menurut saya pribadi tuh mengalami kesetaraan ya. Harusnya sudah waktunya semua tuh mengalami kesetaraan. Bukan berarti perempuan itu akan menjadi seperti laki-laki dan laki-laki akan menjadi seperti perempuan, enggak. Tapi sudah saatnya orang tuh bangkit gitu loh kesadarannya. Misalkan gini, oh laki-laki itu jahat, tukang selingkuh, dia itu nggak bisa cuma dengan satu perempuan. Loh itu kalau itu kan yang diekspos ya. Sebetulnya di luar tuh lebih banyak perempuan yang mungkin
Ya saya apa adanya aja karena memang ini kenyataan. Kalau ilmu gitu ya. Jawa kasunyatan ya harus terbuka gitu. Nggak Iya, cuma iya. laki-laki Mas sebetulnya. Sama, potensinya sama atau berbeda? Potensinya ya? sama. Iya. Karena gini Mas. Cuman yang terkenal laki-lakinya ya. Iya. Iya. Itulah pentingnya manusia itu langsung belajar itu ilmu Jawa kasunyatan, sharing gitu. Jadi nggak cuman apa ya? Karena gini ya Mas, maaf. Peran media, entah itu sosial media atau apapun itu kan kadang-kadang yang mengupload itu kan sesuai kepentingan mereka ya. Iya. Nah misalkan kita memang yang upload perempuan nih karena tersakiti oleh laki-laki, yang pasti kita akan mengupload isinya semua yang laki-laki jahat begini-begini. Nah kebetulan pembacanya, followersnya semua perempuan. Kadang-kadang seperti itu juga menyebabkan trust issue loh Mas untuk perempuan. Perempuan yang mungkin belum kepikir pacaran aja udah takut duluan gitu. Jadi peran media itu penting untuk mengajarkan realita hidup tuh nggak apa ya, orang tuh harus ngalamin dulu gitu loh. Nggak cuman nggak tahu tapi takut duluan. Nah ini yang menyebabkan sebetulnya Indonesia ini akan makin mengalami kemunduran pola pikirnya karena nggak realistis tuh. Terus kalau masalah laki-laki perempuan sama, perempuan pun juga ada yang namanya apa, poliandri ya. Betul. Satu perempuan dengan beberapa laki-laki ya ada juga. Jadi itu kan kayak masih undercover ya Mas, tapi kalau orang mau belajar tentang humanis pasti menemukan banyak kok yang seperti itu. Jadi sebetulnya sama, yang membedakan manusia itu adalah rasa kesadarannya itu Mas. Iya, jadi saya pernah bersahabat dengan seorang anggota DPR karena saya sahabat dekatnya, dia ceritalah terkait dengan perselingkuhannya begitu. Nah, katanya nih si cewek ini nggak bisa tidur kalau tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Nah ini kan katanya orang hiper ya. Nah itu kalau saya nih misalnya diajak konsultasi, yus lakonono sampai belenger, kena wes kesel leren-leren dewe gitu nah. Kalau Balisti gimana? Oh kalau itu gini Mas, kita harus pertama sebagai konselor itu kan tidak gini, orang sebagai klien bercerita boleh, tapi sambil dia cerita itu kita mengamati ya. Apakah ada faktor lain di balik itu? Kadang orang nggak bisa tidur kan overthinking gini. Oh, saya tidak bisa tidur karena saya harus melakukan hubungan seksual. Itu sebetulnya kan pola yang ditanamkan dalam pikirannya sendiri kan. Tanpa sadar itu sebetulnya doktrin untuk pikirannya sendiri. Paham. Yeah. Yang bikin nggak bisa tidur tuh malah pola pikirnya sendiri. Karena dia mensugesti dirinya sendiri dengan itu. Sebetulnya ada hal-hal seperti itu Mas. Jadi manusia itu menyuntikkan pikiran-pikiran ke dirinya sendiri. Nah itu pertama bisa. Kedua, kalau memang kenyataannya seperti itu, tanpa dia berpikir memang dia ada dorongan ke situ. Nah kita berikan dia treatment meditasi untuk menurunkan energi cakra sakral. Nah itu dengan meditasi, dengan menggunakan singing bowl di area dekat dengan cakra sakral. Dan mungkin orang itu memang harus mulai mengurangi warna-warna orange, merah ya dalam keseharian. Jadi itu apa Mbak? Warna orange dan merah itu apa Mbak? Orange itu kan lebih ke warna cakra sakral ya. Kalau merah itu cakra dasar. Dua warna itu kan berkaitan. Kayak gini Mas, misalkan perempuan mau ngedate ya, dia itu akan pasti lebih dominan menggunakan warna merah kan. Karena warna merah itu identik seksi, menawan. Lawan jenis kan pasti akan lebih tertantang dan tertarik kan ketika melihat perempuan dengan dressnya yang berwarna merah. Kenapa nggak biru? Kenapa nggak kuning? Rata-rata merah kan. Merah itu untuk menunjukkan keberanian, sensualitas. Nah kalau orange itu kan warna untuk cakra sakral itu sendiri. Jadi ketika itu diturunkan dua warna itu, maka dia akan sedikit mengurangi tentang nafsu dan ego. Nah itu kan tempat dimana orang nggak pernah ada habisnya, nafsu sama ego. Jadi dua cakra itu agak diturunin. Dengan cara apa? Ya mengurangi penggunaan warna-warna itu. Karena gini Mas, penggunaan warna itu pakaian atau gimana? Apapun Mas. Apapun. Contohnya simpelnya gini, tadi kan ada 7 cakra, warnanya beda-beda. Misalkan hari ini saya dapat kabar 3 hari lagi saya harus ketemu sama klien. Nah kebetulan saya lagi banyak problem, otomatis kan saya nggak pede. Saya lagi drop kan. Nah bagaimana caranya biar agak cepat? Ada beberapa cara. Dengan mendengarkan frekuensi untuk cakra solar plexus, dan paling cepat kita bisa menggunakan warna-warna kuning karena cakra solar plexus yang terkait dengan kepercayaan diri itu kan warna kuning ya, energi kuning ya. Nah kita bisa perbanyak penggunaan warna kuning apapun. Paling simpel ya wallpaper handphone lah. Kita kan nggak bisa lepas dari handphone. Ini saya mengalami sendiri Mas, saya memang treatment diri saya seperti ini. Jadi saya tuh tipikal orang yang memastikan dulu ke diri saya baru ini akan
bekerja nggak buat klien. Dan biasanya klien memberikan respon dan mereka itu resonate gitu. Iya. Jadi paling cepat wallpaper saya ganti kuning. Kalau punya spray warna kuning ya ganti dulu lah warna kuning. Karena warna itu membooster. Buktinya apa? Sekarang gini, cakra jantung kan warnanya hijau. Kalau kita di pegunungan, kita di pepohonan, rasanya gimana mas? Sejuk, damai, tenang. Nah, itulah cakra jantung kita berarti terbooster. Makanya hijau. kalau orang healing itu kan sebetulnya ke alam bebas yang ke hijau-hijauan itu untuk membooster cakra jantung. Efeknya tenang, tentram, damai. Sama kalau kita pengen membooster percaya diri, kita biar produktivitasnya lebih tinggi, kita bisa lebih menghargai diri sendiri ya, kita langsung boosternya solar plexus, banyakin warna kuning. Konsumsi makanan yang banyak berwarna kuning. Bahkan makanan tuh berpengaruh mas. Makanan berpengaruh? Iya, sesuai warna. Oke. Konkretnya berarti kalau misalnya dia hiper. Yes. Warnanya berarti misalnya wallpapernya diganti hijau atau gimana mbak? Hijau bagus mas, karena dia akan belajar empati ya. Nah, maksud saya gitu. Dia akan belajar empati, dia akan berulas asih dengan pasangan. Sip. Oke lah, terkait dengan cakra ya. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan cakra Mbak Listi sebelum saya geser ke poin lainnya? Penyakit sih mas, penyakit fisik ya yang diderita apabila cakra-cakra tidak seimbang. Oh. Iya ada mas, jadi ya ini mulai biar menjadi aware ya, biar dikit-dikit nggak langsung ketakutan dan parno, karena after pandemi kan banyak orang mulai ketakutan ya mas ke rumah sakit. Nah ini bisa menjadi alternatif, semoga membantu. Misalkan kayak cakra dasar, ini kan warnanya merah. Nah kalau ini tidak seimbang atau rendah atau low ya, ini akan menjadi anemia. Nah makanya orang anemia ini kita rata-rata orang punya penyakit anemia ini biasanya orang-orangnya itu gampang putus asa, nggak ada gambaran gitu tujuan hidupnya mau apa. Nah akhirnya ya memang itu percaya nggak percaya ada kaitannya gitu, anemia, kemudian sering nyeri di area kaki padahal nggak habis jalan jauh. Jadi pokoknya cakra dasar itu yang berwarna merah kalau tidak seimbang atau rendah itu ngaruhnya ke anemia. Kemudian bagian bawah tubuh kayak kaki jadi susah buang air besar, itu juga berpengaruh. Bahkan kalau itu over atau tidak seimbang juga bisa menyebabkan ambeien. Ya, itu juga salah satu penyakit. Jadi kalau kayak gitu mas. Poin pentingnya saya tangkap, solusinya tadi memperbanyak warna-warna hijau, termasuk mengkonsumsi makanan juga sayur-sayuran hijau kan ya mbak? Iya. Itu juga ngefek kan ya? Ngefek ya. Nah itu kalau hiper. Sekarang kalau kemudian dia sulit cari jodoh, nah itu treatmentnya yang mudah dipahami teman-teman, apa yang harus dilakukan mbak? Oh malah di booster mas cakra sakralnya untuk meningkatkan aura. Justru jadi, yang merah sama orange tadi yang harus dinaikkan. Iya betul. Kalau merah kan kadang-kadang gini, orang solid jodoh itu kan kadang-kadang mereka itu nggak pede ya sama finansial mereka, nggak pede sama kondisi kehidupan mereka. Nah ini bisa di booster sebetulnya 3 mas, solar plexus, sakral, sama root. Root itu kan terkait karir, survival, daya juang hidup, tujuan hidup yang jelas, keberanian mengambil keputusan. Nah itu juga harus di up dong. Sekarang gini, dia sudah menentukan cewek A, ya kan? Tapi nggak berani nembak. Ya gimana? Ya kan jadi nggak dapet kan? Makanya ketika kita mau cari jodoh, selain kita booster cakra sakral ya, kita bisa booster cakra dasar sama cakra solar plexus biar kita tuh confident gitu loh mas. Biar kita tuh